Selamat malam Ibu, Selamat selamat malam malam. Bapak. Jadi saya Dr. Livi, dokter jaga pada hari ini. Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut, apakah boleh pakai hand sanitizer dulu sebagai protokol kesehatan? Oke, baik, terima kasih. Iya. Jadi ada apa ya ini Pak? Ini Pak dokter pakai istri, ada beberapa orang. Oh iya, oh ya. Jadi kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ayo, Oh ya, umur, umur 25 tahun, pekerjaan, karyawan kantoran, oh ya, pendidikan terakhir, S1, ya maaf untuk agamanya, Kristen. alamat di mana ya sekarang tinggalnya? Di Sarimo. Oh ya, status dari pasien ini sudah menikah? Sudah menikah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya? 10 bulan. Jadi ini kenapa ibu ada pukul orang? Iya, ada pukul orang loh. Sudah sejak kapan? Ada pukul orang 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Oh ya. Jadi kira-kira kenapa ibu pukul orang? Jadi Pak dokter istri kan kerja di kantor, terus atasan sering dia kasih kepercayaan begitu. Oh, iya. Jadi banyak karyawan-karyawan lain yang iri. Nah jadi istri juga berpikir kalau karyawan-karyawan itu ya mau rencana-rencana jahat begitu ke dia. Suatu saat dia mau di kantor itu, ada temannya itu nggak sengaja kasih tumpah teh di dia punya kursi. Jadi pas dia datang, dia duduk, ya digerok basah. Jadi dia pikir itu memang sengaja. Dong kira dong diamonds tuh, CTM tuh. Iya. Jadi pas dia semarah, akhirnya dia tarik-tarik tuh karyawan lain ke rambut sampai sepukul. Sebenarnya seminta maaf sih karyawan lain, mah tetap yang marah dong. Nah memang akhir-akhir ini memang so sering marah-marah begitu, cuma hal-hal kecil begitu dong. Cuma misalnya ada yang berantakan atau kurang rapi lemari atau tekan meja begitu, ya jadi gampang marah begitu. Mesti rapi dong Pak. Iya Kang, mesti rapi kan tuh. Jadi apakah ada keluhan lain selain ini Pak? Keluhan lain ya, kalau misalnya tidak marah sih biasanya jadi senang sekali, sering nyanyi kemari. Cuman RR ini tuh perilakunya kadang sering aneh, bicaranya juga jadi aneh. Terus dalam melakukan pekerjaan itu kadang suka nggak beres akhir-akhir ini. Terus dalam tidur juga sulit, kualitas tidur juga kurang bagus. Terus akhir-akhir ini jadi suka belanja gitu, jadi lebih boros. Terus kalau pakai pakaian itu suka yang mencolok, warna cerah mencolok begitu. Terus katanya sih akhir-akhir ini sering dengar suara-suara gitu. Suara-suara. Iya, suara-suara kayak bisik-bisik kayak mau buat kejahatan gitu. Oh iya. Istri saya. Jadi ibu, apa benar ibu sering dengar suara-suara begitu? Iya. Suara seperti apa ibu? Teman saya mau menjati saya. Begitu. Ibu dengarnya di mana? Di mana-mana, di toilet, di rumah, di kamar, di kantor, di kamar mandi. Selalu dengar Kang Ibu? Oh iya. Kira-kira ada tidak hal-hal yang memperburuk gejala ibu sekarang? Yang memperburuk kalau misalnya istri saya itu misalnya dia tidur kurang gitu dalam kurang tidur, atau ada masalah ya biasa suami istri, atau biasa paling sering itu dengan teman-teman kantor. Oh iya. Kalau ada tidak kayak hal-hal yang mengurangi keluhan? Biasa kalau tidurnya bagus,
harusnya bagus. Terus kalau dia sudah curhat-curhat orang tua tentang masalahnya atau curhat-curhat itu biasanya jadi lebih baik sih. Oh, jadi lebih baik kalau begitu ya. Apakah ibu sudah mendapatkan pengobatan sebelumnya? Belum. Belum pernah Iya. jadi belum ada konsumsi obat-obatan sama sekali Iya, ya? belum. Oke. Selanjutnya, apakah ada sakit atau riwayat penyakit lainnya? Enggak sih dok, sehat-sehat Oh iya. sebelumnya. Jadi keluarnya baru ini ya? Iya. Sebelumnya pernah ada riwayat operasi? Tidak ada. Nah, kalau di keluarga ada tidak anggota keluarga yang punya keluhan atau gejala seperti ini, Pak? Ada sih, bisa saya punya paman om itu juga pernah sempat masuk RSJ karena katanya di kelakuan itu agak kacau-kacau gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu, ibu berapa bersaudara? 3. Iya, bersaudara. Ibu anak keberapa? 1. Oh, anak pertama. Ya. Jadi hubungan pasien, hubungan ibu dengan keluarga itu bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan? Baik-baik saja sih, tidak ada masalah. Kalau dengan masyarakat sekitar, Dengan begitu hubungannya bagaimana? masyarakat aman-aman sih dok, cuman yang masalah yang di teman-teman satu kantor itu yang sih dok. Iya. Oh iya. Nah, maaf Pak, mau tanya, apakah di keluarga Bapak ada permasalahan ekonomi begitu? Tidak ada sih dok, kalau ekonomi tidak kan ada. penghasilan ya cukup untuk kebutuhan juga cukup sih. Oh iya, jadi tidak ada masalah yang berarti begitu ya. Apakah ibu punya hobi begitu? Suka berenang sih. Sampai sekarang masih suka Cuman berenang? akhir-akhir ini ya sudah jarang. Oh iya. Kalau ibadah masih sering nggak kayak ke ibadah begitu atau bagaimana? Dulu sih sering, cuman sekarang agak jarang. Padahal dulu aktif sih. Oh, jadi sekarang sudah kurang aktif Iya. ya. Apakah ibu ada riwayat suka minum alkohol atau merokok, pakai obat-obat narkotika? Enggak dong. Oh, tidak ada. Apakah ibu pernah cerita seperti ada mimpi buruk atau suka cerita fantasi atau imajinasi begitu, Pak? Enggak pernah sih dok. Nah, kalau di keluarga bagaimana? Kalau dalam merawat pasien, apakah ada kesulitan begitu untuk merawat ibu? Ya memang akhir-akhir ini memang ya agak berat ya kalau mau rawat istri saya, jadi ada kesulitan. Jadi oh ya, baik. Jadi terima kasih Pak untuk infonya. Jadi ini juga akan membantu saya akan melakukan pemeriksaan lanjut. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan status mental ke ibu. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana begitu. Jadi akan langsung tanya ke ibu, apakah bisa Pak? Ya mungkin Bapak ada pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi halo Ibu, saya dengan Dokter Livi. Jadi Ibu nanti saya akan tanyakan beberapa pertanyaan, nanti Ibu jawab ya Bu. Iya, oke. Jadi Ibu tahu nama suami Ibu? Han. Nama orang tua? Livi. Iya, oke. Jadi Ibu tinggal di mana? Sorry ya. Kalau sekarang Ibu tahu ini ada di mana? Rumah sakit. Ibu tahu ini tanggal berapa? 16 Oktober. Oh iya, baik. Nah, jadi Ibu selanjutnya saya mau tanya, Ibu 100 kurang 7 berapa Bu? 93. 93 kurang 7? 86. 86 kurang 7? 79. Ya,
selanjutnya mau tanya juga. Nah, Ibu masih ingat nggak tadi pagi ada makan apa? Bubur. Makan bubur. Kalau pas malam Ibu makan apa? Masih ingat? Nasi ikan. Oh iya, oke. Jadi Ibu dulu SD di mana? Ibu masih ingat? Gemim 5. SD Gemini 5. Oke. Nah, Ibu masih ingat Ibu menikah tanggal berapa? 14 Januari. Nah, iya. Nah, jadi Ibu, saya mau tanya, misalnya Ibu ada uang 5.000, terus Ibu mau beli kue begitu. Beli kue harganya 2.000, jadi uangnya sisa berapa, Bu? 3.000. Nah, ya. Baik. Nah, Ibu tahu nggak perbedaan antara kemiripan antara jeruk dengan apel? Sama-sama buah. Nah, saya mau tanya, jadi Ibu sadar tidak akan tingkah laku Ibu begitu ketika Ibu berpula orang? Ibu tahu nggak ada konsekuensinya begitu? Oke. Ya. Makasih Ibu untuk kerjasamanya, makasih Pak. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Mungkin Bapak ada pertanyaan begitu? Jadi dok, kita punya istri ada apa ya? Ya, untuk sekarang karena ini masih pemeriksaan awal begitu, dari hasil pemeriksaan yang saya lihat mungkin Ibu ini mengalami skizoafektif. Itu merupakan gangguan jiwa begitu, dan dia itu merupakan apa ya, penyakit dengan gejala skizofrenia begitu. Gejalanya ada halusinasi begitu, seperti tadi Ibu bilang ada mendengar suara-suara begitu di mana saja dia berada, padahal Bapak tidak bisa mendengar juga kan, saya juga tidak bisa gitu mendengarnya. Terus fase dia skizoafektif, fase manik bisa Bapak lihat sekarang itu Ibu terlihat senang, gembira, ceria begitu. Jadi seperti itu Pak. Tapi untuk sekarang mungkin akan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi untuk sekarang kemungkinan Ibu menderita skizoafektif fase manik. Ya, jadi sekarang saya akan menuliskan resep obat untuk mengurangi gejala dari Ibu begitu. Ya. Ya, ini untuk obat untuk Ibu Ayu itu ada 2 ya Pak. Itu ada risperidon dengan ada obat lithium karbonat. Nah, itu obatnya ada 2 dan diminum dalam 1 hari 3 kali minum, itu setiap 8 jam gitu ya Pak. Jadi tiap 8 jam diminum begitu. Jadi 1 hari 3 kali dan diminum selama 3 hari. Terus nanti bisa balik lagi ke sini, terus nanti Bapak boleh ceritakan, laporkan bagaimana, mungkin ada perkembangan begitu, gejalanya berkurang. Kita nggak perlu obat dokter. Tidak apa-apa, ini kan cuma 3 hari Bu, jadi tidak lama-lama. Ini juga untuk kebaikan Ibu. Nah, begitu. Jadi kira-kira itu dulu ya Pak. Nanti obatnya diminum begitu ya. Dan Ibu mungkin ada banyak pikiran begitu Pak. Jadi mohon kalau misalkan Ibu mau cerita begitu tetap didengar begitu Pak. Oh iya. Iya, supaya itu menghilangkan beban begitu. Ya, sekian. Mungkin ada pertanyaan Pak? Sudah tidak ada dok. Oh ya, baik. Terima kasih Iya. Pak. Makasih Makasih, dok. Bu. Iya. Ya. Jadi pasien 25 tahun dibawa ke unit gawat darurat oleh suaminya dengan keluhan memukul orang lain.
Nah, untuk penampilan umum pada pasien ini, pasien terlihat tidak rapi, rambut tidak disisir, pakaian warna cerah, gelisah, dan tegang. Perilaku dan aktivitas psikomotor pasien ini tidak bisa duduk diam, dan sikapnya terhadap pemeriksa itu dia terlihat senang. Untuk mood pada pasien ini, dia marah, terlebih khusus kalau ditanya mengenai teman kantor. Dia itu tertawa terus walaupun tidak ada yang lucu, dan afek pada pasien ini itu normal. Keserasian afek pada pasien ini, afeknya serasi. Pembicaraan, pasien itu banyak bicara dan bicaranya cepat. Persepsi, dia memiliki halusinasi auditorik. Pikiran, proses pikirnya dia selalu bicara kacau dan ada kata-kata baru. Isi pikirnya dia itu mudah terpancing oleh hal-hal sepele seperti tata letak makanan, pengaturan pakaian, penataan barang, atau isi pikir kompulsi, dia melakukan sesuatu berulang-ulang. Untuk sensorium dan kognisi, pasien itu kesadarannya kompos mentis, orientasi dan memori baik, konsentrasi dan perhatian baik, fungsi memori semuanya baik, kalkulasi, intelijensi dan informasi pada pasien ini baik, daya abstraksi pada pasien ini juga baik. Insight atau tilikan pasien ini derajat 1, di mana dia menyangkal penuh terhadap penyakitnya. Kemampuan pertimbangan pada pasien ini jelek, dan untuk diagnosa pada pasien ini skizoafektif fase manik, dengan diagnosa banding itu ada bipolar fase depresi dan gangguan obsesi kompulsi. Untuk tata laksana pada pasien ini diberikan 2 jenis obat. Yang pertama risperidon 2 mg diberikan 3 kali sehari selama 3 hari. Begitu juga dengan litium karbonat untuk sediaan 200 mg diberikan 3 kali sehari selama 3 hari. Kemudian selanjutnya akan dilakukan observasi. Baik, sekian untuk pasien ini. Terima kasih.